Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti halnya pujian kami tadi ya Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan biarlah rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan, yang masih muda ini, yang masih menempuh jalan-jalan hidup ke depan yang masih panjang. Kiranya Tuhan yang akan menyatakan rancangan itu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan serahkan pembelajaran dari Alkitab secara khusus tentang kitab Wahyu ini ya Tuhan, dan secara khusus lagi tentang kerajaan 1000 tahun. Kiranya Tuhan akan melindungi, membukakan pemikiran kami dalam hikmat dari Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas perkenan dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, amin. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Shalom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari Senin kemarin. Saya akan share screen untuk kita dapat lebih baik untuk melihat tentang kerajaan 1000 tahun ini. Nah, kita akan belajar mengenai kerajaan 1000 tahun. Ini kok belum. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, kemarin itu sedikit sudah ada pertanyaan apa tentang 1000 tahun itu. Ada yang mengatakan bahwa 1000 tahun itu angka yang sangat lama. Kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan di mana kita memerintah bersama dengan Tuhan, atau pokoknya lama banget. Itu ada yang seperti itu. Banyak juga beberapa juga yang tidak tahu, gitu ya. Nah, maka kita saat ini akan belajar kerajaan 1000 tahun itu apa. Untuk mengerti kerajaan 1000 tahun itu apa, maka kita harus mengerti tentang ajaran utama dari kitab Wahyu. Ajaran utama dari kitab Wahyu itu adalah Rasul Yohanes ingin memberitahu kepada jemaat-jemaat Kristen pada saat itu dan sampai sekarang ini, termasuk kita-kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Yaitu apa? Yaitu yang seperti tertulis di slide ini, yaitu Allah yang menyejarah dalam kehidupan manusia. Jadi Allah itu menyejarah, masuk di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan dia inilah yang empunya sejarah itu. Sehingga lagu tadi itu sangat bagus loh. Itu pilihannya siapa tadi ya? Itu sangat bagus itu lagunya. Yaitu bahwa rancangan Tuhan bagi kita itu yang terbaik. Allah itu turut campur tangan. Allah itu turut ada di dalam kehidupan sejarah kita masing-masing. Sehingga prinsip saya itu di dalam kehidupan saya pribadi ya boleh dicontoh, boleh tidak gitu ya. Bahwa saya ini ikut arusnya Tuhan saja gitu ya. Tuhan mau begini ya saya mau gitu ya. Tuhan mau arahkan ke sana ya saya mau gitu. Ikut aja dalam arusnya Tuhan. Nah, untuk menerangkan mengenai Allah yang mensejarah ini dalam kehidupan manusia, ada satu simbol yang sangat penting di dalam kitab Wahyu. Simbol itu adalah Alfa dan Omega. Nah, seringkali kita menjumpai simbol ini dalam gereja-gereja. Ada gereja yang memang logonya itu ada simbol Alfa dan Omega ini. Ya, beberapa gereja simbolnya Alfa dan Omega. Sekarang Alfa dan Omega itu artinya apa? Ya, kita tahu Alfa dan Omega. Alfa itu adalah
urutan awal. Jadi huruf awal dari abjad Yunani. Makanya nama abjad itu adalah alfabet. Ya, alfabet itu artinya alfa beta gitu ya. Alfabet. Itu alfa beta. Nah, alfa itu huruf pertama, beta itu huruf kedua. Alfabet. Atau dalam urutan huruf Ibrani juga sama, yaitu alef bet. Alef bet sama ya, alef alfa gitu ya. Bet beta sama ya. Jadi baik Ibrani maupun Yunani urutan pertama dan kedua di dalam abjadnya itu adalah alfa dan beta, alef dan bet, sehingga urutan huruf-huruf itu disebut sebagai alfabet atau alfa beta. Nah, sekarang omega itu apa? Omega itu kebalikan dari alfa. Kalau alfa itu urutan pertama, maka omega itu urutan yang paling akhir. Alfabet Indonesia itu dimulai dari A, lalu diakhiri dengan Z. Ya, A itu sama dengan alfa, Z itu sama dengan omega. Jadi alfa omega itu adalah urutan abjad Yunani dari alfa sampai kepada omega. Kalau Indonesia dari A sampai Z. Ya, alfa dan omega artinya A dan Z. Nah, sekarang hurufnya begini, yaitu alfa sama omega. Kalau belajar apa namanya? Belajar fisika tahu ya mengenai ohm atau omega gitu. Ya, ini tulisannya hurufnya seperti ini. Omega. Ya, omega ini alfa. Alfa huruf pertama, omega huruf terakhir. Huruf kecilnya kayak W begitu ya. Nah, di sini ada mosaik di daerah Seporis di Israel. Nah, mosaik ini terdiri dari salib, lalu kayak simbol burung ya, kayaknya gambar burung di sini karena saya tertutup ini, tertutup yang zoom-nya ini yang hitam-hitam itu ya. Terus ini di sini ada A sama kayak W ini. Nah, W ini adalah huruf kecil dari omega, yang kayak W ini. Ini adalah huruf omega. Alfa dan omega. Berarti simbol alfa dan omega ini sangat penting di dalam kehidupan kekristenan saat itu. Sebagai simbol simbol kekristenan, yaitu alfa dan omega itu adalah Kristus sendiri. Kristus itu adalah alfa dan omega. Nah, ajaran Tuhan sebagai alfa dan omega ini sebenarnya bukan asli ajaran Yunani atau asli ajaran dari orang Kristen yang berbahasa Yunani, bukan. Melainkan ajaran bahwa Tuhan itu adalah alfa dan omega itu merupakan sebuah penerjemahan dari ajaran teologi Yahudi. Jadi bukan dari Yunani ya, bukan ajaran Kristen awalnya, melainkan ini adalah ajaran Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, kata benar itu terdiri dari beberapa jenis. Itu taubahnya seperti kayak love ya, love, cinta. Dalam bahasa Yunani itu macam-macam. Ada love dalam arti agape, kasih yang tanpa pamrih, enggak menuntut pamrih, kasih yang ada yang mengatakan walaupun kamu begitu aku tetap mengasihi kamu, walaupun kamu begini aku tetap mengasihi kamu, kasih walaupun, ada yang mengatakan demikian. Tapi ada kasih eros yang nafsu
duniawi, nafsu seksualitas, ada kasih filia, ada kasih stergo, dan yang lain sebagainya. Jenis-jenis kasih itu macam-macam di dalam bahasa Yunani. Nah, ini juga sama. Di dalam bahasa Ibrani, kata benar atau adil, itu juga banyak macamnya. Yaitu yang pertama sedek. Sedek itu adalah kebenaran oleh karena ahli yang ngomong, gitu ya, atau karena belajar. Seorang dokter itu dapat mengobati orang itu karena belajar. Makanya karena dari belajar-belajar itu, makanya dia disebut sebagai yang sedek. Sefet berbeda. Sefet itu adalah ketika hakim menggedok gitu ya, apalagi sudah inkrah, dok, keputusannya itu adalah sefet, kebenaran. Din itu adalah kebenaran dalam arti timbangan, keadilan dalam arti timbangan. Kalau timbangan itu begini, serong, maka ada yang dirugikan di situ. Itu enggak din. Nah, ada yang lain lagi yaitu emet. Emet secara khusus memiliki subjek hanya satu saja. Subjeknya itu adalah Tuhan, nggak ada yang lain. Manusia tidak ada yang emet. Manusia bisa sedek, manusia bisa sefet, manusia bisa din. Tapi hanya Tuhan saja yang emet. Hanya Tuhan saja yang benar. Nah, ini emet itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan 3 huruf. 3 huruf saja. Kata emet ditulis dalam bahasa Ibrani itu 3 huruf saja. Yaitu ini 3 hurufnya. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Yaitu yang pertama alef. Huruf alef. Yang kedua huruf mem. Dan yang ketiga huruf tau. Ya, alef, ini mem, ini tau. Nah, kalau kita perhatikan di dalam abjad atau alfabet Ibrani, alef itu kayak alfa tadi itu, yaitu huruf pertama dari abjad Ibrani. Nah, huruf pertama ini melambangkan, menyimbolkan bahwa Allah itu adalah yang mengawali kita, bukan Allah itu punya awal, enggak. Allah itu tidak punya awal. Tetapi huruf alef di sini itu menandakan bahwa Allah lah yang mengawali kita. Kita bisa ada di dalam dunia ini, kita bisa hidup di dalam dunia ini, itu oleh karena Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Nah, yang kedua huruf mem. Huruf mem ini adalah huruf yang di tengah-tengah. Ya, kalau padanannya abjad Indonesia ya, alef itu A, mem itu M, coba dihitung nanti M itu berada di tengah-tengah. Memang enggak tengah-tengah persis gitu ya. Karena genep ya kayaknya ya, genep, jumlahnya genep. Tetapi dia pasti ada di tengah-tengah. Mengapa di tengah-tengah? Karena Tuhan itu adalah Allah, itu adalah yang menyertai kita. Di dalam alfa, beta, gamma, delta, eta, itu kan Yunani ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, itu hurufnya kan begitu. Sampai mem, sampai terus nanti berlangsung di tengah-tengah itu dalam rentetan kehidupan manusia dari kita lahir gitu ya. Lahir itu kan nggak ada lahir itu langsung bisa ngomong-ngomong, nggak ada. Begitu lahir mulai belajar bicara nanti sampai sekarang ini kita ya ada yang 19 tahunan, 18 tahunan, ada yang 20 tahunan, dan nanti sampai usia terakhir kita, itu Tuhan Allah itu menyertai kita. Dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam kehidupan kita, hari demi hari, Tuhan itu menyertai kita. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak menyertai kita, dan
nafas itu dicabut dari kita, kehidupan kita, yang terjadi apa? Finish, gitu ya. Yang terjadi finish. Nah, buktinya adalah kita dapat bernapas sampai sekarang ini, itu adalah penyertaan Tuhan yang juga menciptakan oksigen bagi kehidupan kita. Dan huruf yang terakhir dari abjad Ibrani itu tau, membentuk satu kata, yaitu ini bacanya emet. Tau itu artinya adalah Allah adalah tujuan akhir hidup kita. Maka karena Tuhan kita, Tuhan Yesus disebut sebagai Alfa dan Omega, yang Alef dan Tau, yang Alfa sampai Omega, Tuhan Yesus itu disebut dengan demikian, maka kita harus mengimani bahwa Allah itu menyejarah di dalam kehidupan kita. Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Walau tidak menyadarinya, tapi Allah selalu beserta dengan kita. Allah itu menyejarah di dalam kehidupan kita. Buktinya tadi itu, Allah itu adalah sang kebenaran. Sang kebenaran itu adalah yang A, yang M, sampai yang Z. Dia menyertai kita dari mulai kita lahir di dalam dunia ini, sampai sekarang ini, Tuhan tetap menyertai kita, dan bahkan sampai akhir masa hidup kita. Tuhan itu menyejarah dan merencanakan di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya itu selalu rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita akan masuk ke bagian kitab Wahyu yang merupakan atau yang memiliki teologi pokok, yaitu Tuhan itu menyejarah di dalam setiap kehidupan kita. Kemarin kita belajar bahwa kitab Wahyu itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama dari kitab Wahyu itu adalah 7 gereja. Nah, kalau digambar seperti mata rantai, masing-masing gereja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah, kalau digambar itu bagaikan rangkaian mata rantai. Dari mata rantai yang berjumlah 7 tadi itu dirangkai sedemikian rupa, membentuk sebuah, bisa dikatakan kitab kecil sendiri, yaitu kitab yang berjudul 7 jemaat. Ya, ini strukturnya seperti ini. Saya gambarkan. Ya. Bagian 1 ini berisi nasihat-nasihat kepada masing-masing jemaat. Ya, contoh dari nasihat-nasihat dari masing-masing jemaat, saya tidak memberikan satu persatu, tetapi saya memberikan contoh satu saja, yaitu nasihat kepada jemaat Laodikia. Maaf, sebentar saya cas dulu. Ya, oke. Ya, contoh kepada jemaat di Laodikia, Tuhan itu berkata demikian, engkau tidak dingin, tidak panas. Apa makna engkau tidak dingin, tidak panas? Seringkali orang Indonesia langsung konotasinya begini, engkau tidak dingin dan tidak panas. Oh, itu berarti air panas sama air dingin dicampur jadinya suam-suam kuku. Memang di situ ada kata suam-suam kuku. Nah, ketika diminum bisa dimuntahkan gitu ya. Kalau saya malah justru senang dengan air yang hangat-hangat begitu, nggak dimuntahkan gitu ya. Bener nggak dimuntahkan, malah justru dokter itu menyarankan kita minum air yang hangat, air yang suam-suam. Karena apa? Karena justru itu menyehatkan kita, darah itu bisa mengalir dengan lancar dan yang lain sebagainya. Nah, enggak seperti itu. Engkau tidak dingin dan tidak panas, itu apa? Nah, ini saya
mencoba untuk memberikan trik-trik para pendeta menafsir. Itu kita lihat sejarahnya itu bagaimana. Nah, sejarahnya itu begini, bahwa Laodikia itu merupakan kota industri yang sangat besar. Ini foto-fotonya. Nah, ini adalah reruntuhan kota Laodikia dengan pilar-pilar yang begitu banyak ya, membuktikan bahwa kota ini pada masanya itu sangat-sangat besar dan megah. Nah, ini jalannya ini bisa ini 2 kereta, dari sana 2 kereta. Jadi bisa berjalan 4 kereta ini. Ini jalan yang sangat besar. Kayak boulevard gitu ya, boulevardnya. Ini potongan-potongan pilarnya di rumah di samping-samping jalan boulevard ini begitu masif ya. Berarti ini kalau direkonstruksi bangunan di samping-samping jalan ini megah-megah, itu gedung-gedung tinggi bisa dikatakan begitu. Dan kuat. Nah, ini ada satu pilar yang sangat kuat gitu. Ada di sini juga. Nah, ini bagian-bagian gedung-gedung besarnya. Mungkin kalau ini tipe perumahan sekarang ini downtown-nya ya, downtown-nya, pusat kotanya itu ya. Nah, kita kembali lagi, Laodikia, dari gambar-gambar tadi, Laodikia merupakan kota industri yang sangat besar. Lalu makna dari firman tadi itu tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan 2 kota tetangganya. Ada di situ ada 2 kota tetangga, yaitu Hierapolis dan Kolose. Nah, ini Laodikia, lalu di sini Hierapolis dan kota Kolose. Di Alkitab kita itu Paulus pernah menulis suratnya kepada jemaat di Kolose. Nah, ini Kolose ini. Nah, ini Laodikia yang di kitab Wahyu itu. Hierapolis memang tidak disebutkan, tetapi ini ya hampir itu Pergamus lah. Itu kota Pergamus. Itu meskipun ada sendiri ya, Pergamus. Nah, ada 3 kota di situ yang merupakan satu wilayah. Di Hierapolis itu terdapat sumber air panas yang menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Sehingga di Hierapolis ini, di kota Hierapolis, itu dulu berdiri fakultas kedokteran yang sangat terkenal pada waktu itu. Ya, oleh karena di kota ini ada sumber air panas yang banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, ini sumber air panasnya. Nah, ini kayak kapur begitu ya, tapi kapur yang batu ya, batu-batu kapur gitu ya, atau kalsium, lebih tepatnya kalsium. Ini ada kalsium, batu-batu kalsium, dan ini panasnya itu, sumber air panasnya. Nah, ini sumber air panasnya, orang biasanya berendam di sini untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Di Kolose kebalikannya, kalau di Hierapolis ada sumber air panas yang menyembuhkan. Di Kolose itu terdapat sumber air dingin, cold water, yang berguna bagi sumber air minum. Jadi mineral yang terkandung di sumber air dingin di Kolose itu sangat bagus bagi kesehatan juga. Nah, kalau Hierapolis bagus untuk kesehatan, tapi kesehatan kulit, kesehatan luar, tampak wajah supaya cantik, ya berendam di situ gitu ya. Nah, tapi di Kolose air dingin, tapi juga sama, yaitu bagus untuk kesehatan tubuh dalam gitu ya. Organ-organ tubuh di dalam itu menjadi sehat oleh karena mineral-mineral yang terkandung di sumber air dingin ini. Nah, ini adalah gambar sumber sungai, yaitu dari sumber air dingin di Kolose. Nah, tadi
Kalau sumber air panas di Hierapolis itu berguna untuk menyembuhkan penyakit, maka sumber air dingin di Kolose juga berguna bagi air minum, dan mineralnya itu sangat bagus untuk kesehatan manusia. Dua-duanya sumber airnya itu berguna. Ya, kata kuncinya adalah berguna, berguna bagi manusia. Nah, tapi sumber air di Laodikia itu bagaimana? Sumber air di Laodikia itu tidak dingin dan tidak panas. Artinya adalah tidak dingin dan tidak panas di situ itu tidak berguna sama sekali bagi manusia. Karena mengandung sama-sama mineralnya ya, tapi mineral yang terkandung di Laodikia, sumber air di Laodikia itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga air di Laodikia itu tidak berguna. Nah, kalau Rasul Yohanes meneruskan perkataan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, memperingati jemaat di Laodikia, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadilah engkau panas-panas sekalian atau dingin-dingin sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, hai orang-orang Laodikia, kalian itu sudah nggak berguna, hidup tidak berguna. Kalian memang kaya, tapi ya kaya harta, tetapi kalian tidak punya kekayaan perasaan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian. Kalian tidak punya rasa belas kasihan, kira-kira begitu ya. Sama orang-orang yang membutuhkan, kalian cuekin semua. Kalian ini nggak berguna sama sekali. Sama seperti sumber air yang ada di kotamu itu. Lebih baik kamu itu panas-panas sekalian, berguna gitu ya. Karena apa? Karena ketika panas sekalian, kamu bisa menyembuhkan penyakit, atau dingin-dingin sekalian seperti di Kolose yang airnya itu dapat menjadi air minum. Ya. Artinya adalah nasihat kepada jemaat di Laodikia agar mereka di dalam sisa-sisa waktu kehidupan di dunia ini, gitu ya, itu kalian harus berguna bagi yang lain, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama manusia. Jadi nasihatnya adalah, jadilah berguna bagi Tuhan dan sesama. Nasihat ini bukan hanya kepada jemaat di Laodikia, melainkan kepada kita semua yang membaca surat ini juga. Nah, itu contoh salah satu dari surat kepada 7 jemaat. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua dari kitab Wahyu. Strukturnya lebih rumit, tetapi intinya sama, yaitu 7. Ya, kalau yang bagian pertama itu 7 jemaat. Kalau yang di sini itu adalah 7 meterai. Lalu di meterai yang ke-7 itu terdiri dari 7 sangkakala, gitu ya. 7 sangkakala muter juga. Itu rangkaian-rangkaian. Ya, itu dapat digambarkan seperti ini ya. Nah, garis ini itu artinya apa? Garis ini itu terpusat kepada meterai yang ke-7. Dan dari meterai-meterai yang ada itu terpusat kepada sangkakala ke-7. Nah, ini adalah pusatnya, yaitu di sangkakala yang ke-7. Apa itu? Saya akan terangkan dengan cepat ya. Ya, dimulai dengan pendahuluan dari bagian 2 ini, bahwa Tuhan Yesus itu telah menebus dosa manusia. Dan jemaat yang percaya kepadanya
tentunya melewatkan gitu ya, percaya kemudian dibaptis, berkumpul, dan pesan bagi mereka adalah tetap setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Oh ya, saya lupa tadi yang di bagian pertama itu punya inti, yaitu di Wahyu 2 ayat 10b yang berbunyi, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang di sini juga sama, pesannya itu adalah, hai kalian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu telah menebus dosa-dosa kalian, dan kalian berkumpul di dalam jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka pesannya adalah tetap setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, di dalam sejarah kehidupan ini, tentunya suasana itu tidak selamanya itu tenang-tenang saja. Bagaikan kapal, laut itu tidak selalu tenang-tenang saja, riak-riak ombak yang kecil saja. Tetapi kadang laut itu dengan ombak yang begitu besar. Tetapi jalan kapal itu ya di tengah-tengah laut. Nah, dalam hal ini 6 meterai pertama itu mengkisahkan kehidupan orang-orang Kristen di dunia yang dalam penganiayaan demi penganiayaan, dan ada penganiayaan yang kembali. Itu tahu banyak ketika dari Karawaci atau dari Gading Serpong pergi ke Jakarta, setelah masuk tol ada kemacetan. Ya. Setelah ada kemacetan, ini sudah lancar ini. Jangan mengatakan sudah lancar dulu gitu ya. Nanti di Karangtengah ada kemacetan lagi gitu ya. Setelah lewat Karangtengah lancar lagi, wah lancar, senang gitu. Nanti di Meruya atau di Meruya di itu di Kebonjeruk nanti macet lagi gitu ya. Biasanya kalau saya dengerin radio gitu langsung berbahagialah yang terlepas dari kemacetan, karena nanti di depan ada kemacetan lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah keluar dari penganiayaan yang satu, masuk kepada penganiayaan yang lain, dan bahkan dari 6 meterai ini, meterai yang terakhir itu adalah penganiayaan yang super dalam penderitaan. Saya sedikit kesaksian saja. Saya pernah pelayanan church planting, merintis gereja. Gitu. Saya waktu itu merintis gereja di Lampung, di salah satu desa di Lampung. Saya satu kakak. Saya coba untuk setia di dalam melayani hanya satu kakak ini. Saya layani setiap minggu. Tapi ya 6 bulan itu nggak ada apa-apa, nggak ada pertambahan apa-apa. Tapi tetap saya belajar untuk setia melayani Tuhan. Meskipun itu satu kakak, itu adalah satu keluarga, itu adalah jiwa bagi Tuhan. Jangan ditinggalkan. Saya setia melayani. Belajar untuk setia. Pada bulan yang ke-6 itu, suatu saat ada gajah yang menyerang desa itu. Nah, ketika menyerang, yang aneh itu keluarga yang saya layani ini, padi-padinya itu nggak dimakan. Jadi satu kesaksian hidup gitu. Nah, saya memang pulang ke pos yang pusatnya ya. Lalu ketika minggu depan itu saya kembali, saya sudah dibawa oleh keluarga ini ke balai desa. Nah, tapi saya ngomong, ini
kok bisa terjadi seperti ini? Padahal yang penduduk yang lain itu ratakan oleh gajah-gajah itu. Tapi kenapa kok di tempat namanya Pak Paidi ya, tempat Pak Paidi kok nggak dimakan? Ya saya ngomong aja dengan enteng. Itu karena Tuhannya Pak Paidi gitu ya, yang menolong dia. Nah, saat itu kemudian banyak sekali orang-orang yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ada sekitar 2 truk dari kota Menggala pergi ke desa tempat saya. Itu orang-orang dari kaum radikal yang bawa celurit, bawa golok Lampung gitu ya, bawa golok semua untuk membunuh saya. Nah, saya pasrah aja kepada Tuhan dalam penderitaan itu. Saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya cuman yakin bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega tadi. Allah yang menyertai saya. Nah, saya dibela oleh orang-orang Bali gitu ya. Orang-orang Bali pada bawa golok juga gitu ya. Kalau mau membunuh Pak Agus ya langkai mayat kami dulu gitu ya. Nah, akhir cerita itu mereka pada mundur gitu ya. Orang-orang Lampung Menggala itu sangat takut dengan orang-orang Bali gitu ya. Mereka mundur gitu ya. Nah, dalam penganiayaan itu beritanya adalah orang percaya tetap harus setia kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan. Maka janji Tuhan adalah pada akhir meterai ke-6 itu didaftarkan jumlah orang yang masih tetap percaya kepadanya, orang yang masih tetap setia kepadanya, dan di dalam meterai ke-7 itu berisi penghukuman bagi orang-orang yang telah anti kepada kekristenan dan menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga di 6 sangkakala pertama itu terjadi pembinasaan orang-orang yang anti terhadap kekristenan itu. Dan di meterai yang ke-7 umat Tuhan yang sangkakala yang ke-7 umat Tuhan yang setia itu semuanya itu selalu bernyanyi di dalam kekekalan dan mereka memuji-muji Tuhan. Disitulah itu kemudian bagian 2 ini berakhir dengan happy ending. Itulah kerajaan bersama-sama dengan Tuhan yang disebut nanti sebagai kerajaan 1000 tahun. Kemudian bagian ketiga itu sama, yaitu seperti ini. Titiknya itu di bagian akhir di sini, kayak seperti yang bagian kedua tadi, yaitu ceritanya juga sama sebenarnya, yaitu dimulai dengan pendahuluan sama seperti yang bagian kedua ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu telah menebus dosa manusia. Dan jemaat yang pertama itu berdiri itu lewat Tuhan Yesus, kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu. Tetapi banyak sekali orang yang memusuhi kekristenan yang disebut dengan antikris. Nanti di sesi selanjutnya di Senin mendatang kita akan belajar lebih menarik lagi. 666 itu artinya apa? Antikris itu artinya apa? Terus didainya ada 666 gitu ya. Itu artinya 666 artinya apa? Terus naga merah itu artinya apa? Nanti akan diterangkan di sesi selanjutnya. Tapi untuk yang ini, meskipun orang Kristen itu dimusuhi oleh orang-orang yang anti kekristenan, sampai sekarang ini pun antikris itu tetap ada. Antikris itu ya sejak zaman kekristenan itu ada sampai sekarang ada, termasuk saya tadi yang mau dibunuh oleh orang-orang yang anti terhadap kekristenan. Tapi ada pembelaan Tuhan yang menyertai saya. Makanya pesannya adalah
tetap setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, itu cerita tentang 7 cawan. 7 cawan itu apa? 7 cawan itu adalah 7 cawan murka Tuhan. Di hari-hari terakhir, Tuhan akan menumpahkan murkanya kepada orang-orang yang telah menganiaya orang-orang Kristen itu. Tuhan menghukum para antikris. Jadi antikris itu memang satu, tetapi dia pengikutnya banyak. Sehingga saya katakan para antikris. Memang ada pemimpinnya. Nah, cawan ketujuh itu adalah pembinasaan orang yang semuanya itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini setelah semuanya itu terjadi, muncul yang namanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan kekal dalam dunia yang baru. Jadi, kerajaan 1000 tahun itu apa? Kerajaan 1000 tahun itu bukan eksak angka 1000. Tetapi angka 1000 itu adalah simbol. Simbol apa? Ya, kayak angka 7. Oh, itu 7 itu sempurna. Terus angka 6, 6 itu angka manusia, tidak sempurna. Angka apa? Pengampunan 70 kali 7 misalnya. Itu angka-angka itu punya simbol-simbol tersendiri di dalam budaya Yahudi. Nah, sekarang 1000 itu apa? 1000 itu adalah angka kekekalan. Angka yang lama sekali. Atau lebih tepatnya angka kekekalan. Kata 1000 yang dianggap sebagai angka kekekalan itu meluas. Itu lewat bangsa Persia. Bangsa Persia, ras Arya yang pergi ke barat dan pergi ke timur, itu menyebarkan paham angka 1000 ini. Sehingga dalam Mahabharata itu juga diceritakan tentang angka-angka 1000. Gitu ya. 1000 itu memiliki makna banyak, tak terbatas. Makanya menyebar ke timur sampai ke Jawa gitu ya, sampai ke Jawa itu kalau orang Jawa mau mohon maaf sebesar-besarnya itu mereka akan ngomong nyuwun sewu. Nyuwun sewu itu adalah minta 1000 gitu ya. Minta pengampunan 1000 gitu ya. Itu artinya adalah ya sebanyak-banyaknya lah minta pengampunan, minta maaf. Makanya nyuwun sewu atau minta 1000. Nah, biasanya kalau orang ngomong minta 1000 gitu ya, nyuwun sewu, minta maaf gitu, saya akan ngomong 1000 itu sedikit, yang harusnya mintanya kan 1 juta gitu ya. Saya hanya begitu aja. Kalau sekarang ya kalau zaman saya kecil itu 1 juta itu banyak gitu ya. 1000 itu sudah sedikit gitu. Nah, 1000 itu adalah angka yang merupakan simbol sangat banyak tak terbatas, yaitu 1000. Nah, makanya juga di Semarang itu ada ikon bangunan yang terdiri dari pintu-pintu yang sangat banyak. Itu di Jalan Tugu Muda, di Tugu Muda gitu ya, bundaran Tugu Muda. Nah, namanya Lawang Sewu, pintu 1000. Maksudnya ya kalau dihitung ya nggak 1000 gitu ya, tetapi pintu yang sangat banyak. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan angka eksak. Seringkali orang menafsirkannya dengan angka eksak. Tetapi angka 1000 di dalam Alkitab itu artinya adalah kekekalan. Nah, kekekalan ini di dunia yang baru. Maka sebagai refleksi, apa yang harus kita lakukan
selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi ketika tadi saya terangkan ya, bahwa pokok teologi utama dari kitab Wahyu itu adalah Tuhan itu menyejarah di dalam kehidupan manusia. Termasuk Tuhan itu menyejarah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan itu disebut sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Beserta menyertai di dalam setiap sejarah kehidupan kita. Maka kalau kita sudah tahu inti dari kitab Wahyu itu adalah itu, maka ada pesan kepada kita. Dan pesan itu saya ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini? Pas, ya dalam tanda petik ya, kebetulan. Karena apa? Dalam tanda petik, karena tidak ada waktu yang kebetulan di dalam dunia. Tapi ini bahasa sehari-hari aja, makanya dalam tanda petik, pas kebetulan kita nggak teraniaya. Sama kalau orang-orang di kitab Wahyu itu teraniaya. Tetapi pas sekarang ini kita bersyukur, kita tidak dalam keadaan teraniaya. Ketika dalam keadaan teraniaya seperti saya waktu di Lampung itu mau dibunuh oleh orang banyak, kalau itu terjadi itu tubuh saya itu sudah penuh dengan bacokan ini apa namanya golok Lampung itu. Bentuknya seperti apa saya ini sudah nggak tahu, mungkin ya sudah masuk di dalam liang kubur. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya. Maka sekarang ini ketika saya tidak berada dalam penganiayaan lagi, apa yang harus saya lakukan selama hidup di dalam dunia? Sangat bagus tadi lagu yang pertama mengawali sesi ini. Sering kita merasa jengkel melihat orang fasik yang justru semakin sombong akan kefasikannya dan nggak mati-mati itu. Kadang-kadang itu orang yang wah jahatnya minta ampun, wah anehnya minta ampun, tapi malah usianya itu panjang dan kaya raya gitu ya, bisa dikatakan begitu misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman ketika kita melihat dalam tanda petik ketidakadilan itu? Kitab Wahyu merasakan seperti itu. Penganiayanya itu wah begitu berkuasa. Sedangkan mereka yang setia itu berada dalam penjajahan terus-menerus. Bayangkan orang-orang ketika tirai bambu itu masih negara Tiongkok itu masih menjadi tirai bambu. Orang-orang Kristen itu teraniaya sampai mereka itu kalau berbakti itu dalam apa namanya bawah tanah. Maksudnya bawah tanah itu sembunyi-sembunyi, nggak masuk ke dalam tanah gitu ya, nggak ya, tapi sembunyi-sembunyi. Mengapa kok pemerintahan yang begini ini itu terus-menerus? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu? Nah, kalau yang ini tadi itu. Saya sambungkan dengan yang A dan B ini, pertanyaan 1 dan 2 ini, pertanyaan refleksi 1 dan 2, saya sambungkan dengan pertanyaan refleksi yang ketiga. Apa makna alfa dan omega bagi kita? Bagi kita ya. Bagi kita yang ada pertanyaan yang pertama tadi dan pertanyaan yang kedua. Ketika kita memahami alfa dan omega, apa yang menjadikan kekuatan iman kita? Ya itu ya, makna ya, makna alfa dan omega. Saya malah sudah memberikan jawaban sedikit gitu ya. Dan yang terakhir, apa itu kerajaan 1000 tahun? Sedikit clue saja. Ini adalah pengharapan. Jadi yang terpenting itu bukan di masa depannya. Yang terpenting adalah di masa kini. Bagaimana sikap kita? Dan apa itu kerajaan 1000 tahun bagi kita? Clue-nya adalah pengharapan.
sebenarnya saya sudah menjawab itu, gitu ya. Ya, 4 pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kehidupan kita. Jadi saya tutup dengan satu kata. Intinya adalah setia. Dengan iman kita setia. Dengan faith kita tumbuhkan faith itu menjadi faithfulness. Amin. Saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Agus atas materi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan sedikit ya rekan-rekan. Jadi kitab Wahyu tadi mungkin kita sudah belajar bahwa dibagi menjadi 3 bagian dengan isinya masing-masing dan juga ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya dari setiap bagian. Dan ini juga Pak Agus sudah memberikan pertanyaan refleksi yang mungkin bisa rekan-rekan catat, bisa mungkin dipakai untuk refleksi pribadi ataupun mungkin nanti saat sharing juga mau di-sharingkan juga boleh gitu ya. Dan yang pasti tadi yang paling final Pak Agus berkata bahwa intinya adalah faithfulness gitu ya. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah faithfulness gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi saya langsung tanyakan saja ya Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah dalam Wahyu 9 ayat 6, saya ingin bertanya, apakah artinya dari bahwa manusia akan mencari maut dan tidak menemukannya? Saya bingung kenapa manusia mencari maut. Gitu. Wahyu 9 ayat 6, Pak. Wahyu 9 ayat yang ke-6. Ya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Nah, maksud dari mereka ini siapa? Itu pertanyaan dulu yang pertama. Yaitu maksud dari kata mereka ini siapa? Nah, mereka di sini itu bukan kita. Sekali lagi, mereka di sini itu bukan kita. Ini adalah rangkaian sangkakala kelima. Saya bukakan tadi ya slide saya ya. Ya, slide saya yang kedua ini. Ya, yang ini. Ya. Ini ada 7 meterai. Meterai 1 itu orang Kristen dianiaya. Meterai 2 orang Kristen dianiaya. Meterai ketiga juga dianiaya, 4 dianiaya orang Kristen, 5 dianiaya, yang ke-6 sampai para martir yang mati itu pada berdoa. Ya. Para martir di surga sana itu pada berdoa, Tuhan tolong orang-orang Kristen, kami ini termasuk korbannya, darah kami itu sekarang menjerit kepada kamu, seperti kayak Kain ya, Habel, darah Habel itu menjerit kepada Tuhan. Nah, ini darah kami sebagai para martir itu menjerit kepada Engkau Tuhan, kapan ini berakhir? Nah, doa ini ternyata didengar oleh Tuhan. Nah, masuk kepada 7 sangkakala ini. Nah, 7 sangkakala 1 sampai 6 itu adalah pembalasan Tuhan bagi orang-orang yang telah menganiaya dalam sejarah kehidupan orang Kristen ini. Nah, pembalasan Tuhan itu begitu masif ya, dan di sangkakala yang kelima itu masifnya itu sangat-sangat hebat. Padahal sebenarnya di sangkakala 1, 2, 3, 4 itu orang-orang itu masih diberi kesempatan. Orang-orang yang memang nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus itu masih diberi kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tetap nggak mau bertobat. Maka di hari yang kelima, di sangkakala yang kelima, itu bukan penganiayaannya, hukuman Tuhan itu begitu masif ya, sehingga mereka itu pengen mati saja. Gitu. Aku ini
mati aja lah daripada menderita kayak gini, sakitnya minta ampun. Nah, itu maksudnya begitu, gitu ya. Nah, daripada masa itu orang-orang akan mencari maut karena nggak kuat, gitu ya, akan hukuman dari Tuhan itu. Tetapi mereka, yaitu orang-orang yang dulunya menganiaya Kristen dan juga orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu tidak akan menemukan maut itu dan tetap disengsara terus. Mereka ingin mati tapi nggak bisa mati terus. Ya memang itu adalah hukuman dari Tuhan. Ya itu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi sudah terjawab ya. Jadi intinya adalah yang mencari maut karena orang-orang yang tidak percaya ini dan orang-orang yang suka menganiaya orang-orang Kristen karena mereka sangat menderita gitu ya. Jadi memilih untuk mati, tapi mereka akan terus-terusan menderita gitu ya Pak. Ya, Oke, benar. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan. Jika kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menyertai kita, namun mengapa banyak manusia sekarang jatuh ke dalam dosa dan menjauhkan Tuhan dari kehidupannya? Begitu, Pak. Ya, karena apa? Karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Itu jawaban yang gampang banget. Gampangnya ya, yaitu mereka tidak menyadari. Nah, ketika yang kedua ya, ini lebih lanjutnya. Ketika mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu beserta dengan dia, atau sebenarnya dia itu apa ya? Bukan tidak menyadari ya, tapi orang ngomong itu kalau bahasa prokemnya zaman saya itu cuek bebek. Cuek bebek itu apa ya? Kalau sekarang ini ya bahasa bahasa gaulnya itu ya. Nggak tahu saya. Sudah bukan zamannya ya. Tapi ya itu cuek bebek. Lah karena cuek atau masa bodoh gitu ya, karena masa bodoh ya mereka hidup dalam dosa. Karena mereka menganggap dosa itu justru lebih menyenangkan. Ya, iblis menurut saya di dalam mempengaruhi manusia agar berdosa, iblis itu wajahnya itu enggak serem-serem seperti kayak kuntilanak gitu. Ya. Wah, manusia takut malah justru bertobat kepada Tuhan gitu ya dalam ketakutan itu lari daripada iblis. Tapi iblis itu mukanya manis, enak, ya. Nih narkoba ada, enak, gitu ya. Ya, makanya manusia itu lebih senang untuk hidup di dalam dosa karena menurut dia itu enak. Tapi dia tidak menyadari bahwa narkoba itu bikin sakit. Bikin orang itu tubuhnya menjadi semakin rusak. Dan dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah menyertai kehidupan dia. Dia masih bisa bernafas, hidungnya masih bisa menghirup nafas. Itu adalah penyertaan Tuhan. Dan masa bodoh. Nah, kalau sudah satu, masa bodoh, dan yang kedua, terhibur dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis, maka ya itu tadi, itu yang terjadi. Jadi bagi orang-orang Kristen, jauhilah narkoba. Narkoba itu iblis yang indah gitu ya dalam tanda petik, tapi kemudian menyengsarakan. Indah sementara, tapi kemudian menyengsarakan hidup kita. Dan ya sudah, kita membunuh diri kita sendiri, padahal Tuhan itu menyertai kita. Jadi yang paling penting adalah sadarilah bahwa Tuhan itu telah beranugerah kepada kita. Mensyukurinya dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik bagi hidup saya, bagi Tuhan, bagi sesama. Jadi cintailah dirimu, gitu ya. Cintailah dirimu, cintailah Tuhan, cintailah sesama. Sehingga tadi itu kepada jemaat di Laodikia tadi itu, kamu jangan seperti itu, gitu ya. Tapi jadilah seperti Hierapolis dan satunya apa tadi? Kolose ya, yaitu hidup berguna.
bagi saya, Tuhan, dan sesama. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sangat jelas sekali ya bahwa ya karena kita sendiri tidak menyadari kalau Tuhan menyertai gitu ya Pak. Kadang-kadang kita terlalu fokus berbuat dosa karena indah banget, jadi kayak lupa gitu, oh ternyata Tuhan sudah menyertai dari awal. Oke, ini sebenarnya banyak banget Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sangat menarik sekali. Mungkin bisa kali ya satu pertanyaan lagi karena waktunya semakin berjalan. Di sini ada yang bertanya, apabila segala hal sudah digenapi, pasti manusia yang setia mengikuti Yesus akan tinggal di Yerusalem baru. Tapi sisanya bagaimana? Apakah manusia sisa ini akan ada kemungkinan ke Yerusalem baru? Gitu, Pak. Ya, tapi saya bertanya manusia sisanya itu apa ya? Mungkin manusia sisa yang tidak tinggal di Yerusalem baru. Oh ya, gampang itu. Yaitu mereka akan dibinasakan. Nah, di dalam kitab Wahyu itu ada kata-kata, hendaklah engkau setia agar engkau tidak mengalami kematian yang kedua. Apa artinya itu? Artinya adalah manusia di dunia ini pasti mati gitu ya, mati. Kita mati, semuanya mati. Orang baik mati, orang jahat juga mati. Gitu ya. Orang benar mati, orang fasik mati. Semuanya mati. Itu adalah kematian pertama. Kalau kita setia, yang tadi itu ya, kalau kita setia, maka kita nanti dari mati kan bangkit ya, oleh karena Kristus, ya semuanya bangkit, akan dibangkitkan. Nah, ketika kita bangkit, akan dihakimi. Nah, ketika dalam penghakiman itu kita dinyatakan dalam darah Kristus, karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang menumpahkan darah kepada kita, bagi kita, bukan kepada kita, bagi kita, maka kita tidak akan mengalami kematian kedua, melainkan kita mendapatkan kehidupan kekal. Nah, yang sisanya bagaimana? Yang sisanya yang tidak setia dan juga orang yang memang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka akan mengalami kematian yang kedua. Artinya, kebinasaan kekal itu akan diperoleh mereka. Nah, sisanya itu tadi, binasa semuanya. Gitu ya. Oke, baik. Ternyata sangat singkat, padat, jelas ya, Pak. Bahwa kalau orang-orang yang tidak setia itu akan mengalami kematian kekal ya. Berarti kuncinya adalah kesetiaan itu ya. Iya, iya. Sayang sekali waktunya sudah mau habis. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit aja. Nah, kata setia dan tidak setia itu nanti bergantung dengan nanti yang ada di dahi gitu ya. Apa ini? Ya, itu 666 itu berarti tidak setia. Nanti saya akan terangkan di minggu depan. Oh iya benar, minggu depan ya, Senin. Iya, masih ada lagi Pak minggu depan. Ya, oke. Oke. Ini kata panitia sih masih ada 6 menit. Mungkin kayaknya satu pertanyaan lagi boleh ya, Pak? Ya, boleh, boleh. Ya, di sini ada yang bertanya, bagaimana orang yang percaya pada Kristus tapi mereka menyalahartikan isi dari Alkitab, terutama pada kitab Wahyu? Gitu. Ya, sejauh itu enggak parah-parah amat, itu ya enggak apa-apa, gitu ya. Kan beda pendapat itu boleh, bisa, gitu ya. Ketika kita membaca, oh saya mendapatkan ini, oh kok beda dengan itu. Tapi kalau itu memang menguatkan iman, itu enggak apa-apa. Nah, ada satu profesor itu dulu itu mengajar di Korea, tapi orang Amerika, orang gereja Presbyterian, dari Presbyterian, tapi dia mengajar di Korea di sekolahnya Paul Yonggi Cho, ya gitu ya. Kalau di Indonesia itu GSJA gitu ya. Nah, tapi orang Presbyterian.
itu pernah dipanggil ke Universitas Satya Wacana. Lalu dia berkata begini, untuk menyatakan bahwa orang itu sudah bisa dikatakan sesat gitu ya di dalam penafsiran itu ada circle-nya, ya, ada circle. Nah, selama dia berada di dalam circle, ya nggak bisa dikatakan sebagai sesat, meskipun berbeda-beda gitu ya, tafsirannya berbeda-beda. Ada yang bertolak belakang gitu ya, ada yang bertolak belakang juga. Nah, dia kalau di dalam circle-nya begini, dia berada di sini, yang satunya berada di sini, ya bertolak belakang gitu ya. Tetapi kalau dia masih di dalam circle itu adalah masih percaya kepada Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, masih percaya kepada Tuhan, Allah Tritunggal, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat pribadinya, maka itu masih di dalam circle kekristenan. Nggak sesat. Tapi ketika dia sudah berada di luar itu, dibuktikan dengan 3 tadi itu, maka bisa jadi dia berada di batas, gitu ya. Tapi bisa jadi di luar, sudah di luar dia, di luar dari circle atau marker ya, batas-batas ya, penanda-penanda tadi itu, batas-batas penanda. Nah, ketika dia keluar dari apa yang sudah di marker, ditandai tadi, itu sudah bisa dikatakan sesat. Contoh-contoh misalnya, kalau orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat lagi, bukan Tuhan lagi, melainkan dia adalah manusia super. Ada ajaran sesat yang di Kementerian Agama kita malah digolongkan sebagai Kristen gitu ya. Sekarang ini gitu ya. Dulu dengan tegas Kementerian Agama juga berkata seperti orang gereja-gereja Tuhan ini sesat gitu ya, nggak boleh. Tapi sekarang boleh loh. Makanya saya hati-hati kalau ngomong ini gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu ya kita bisa katakan itu sesat. Kalau itu berbeda tapi masih dalam kerangka circle tadi ya enggak apa-apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan kerangkanya ya, sesat Ya, atau tidak sesatnya gitu. benar. Oke Pak, jadi sayang sekali waktu untuk Q&A-nya sampai di sini saja.